Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uriza Satifani Rumombair. Saya mahasiswi semester 6B Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang hukum dan HAM. Materi yang pertama saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Indonesia dan di dunia serta cara penyelesaiannya. Materi yang kedua, contoh-contoh pelanggaran HAM berat dan HAM ringan serta cara penyelesaiannya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang substansi isi makalah saya. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Indonesia dan di dunia. Di sini ada 5. Yang pertama, penangkapan dan penahanan arbitrer terjadi ketika seseorang ditahan tanpa proses hukum yang adil atau tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, tortur atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Ini termasuk penggunaan kekerasan fisik atau psikologis terhadap tahanan atau warga sipil. Yang ketiga, diskriminasi. Penganiayaan atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau orientasi seksual. Yang keempat, keterlibatan dalam konflik bersenjata. Ini meliputi pelanggaran HAM selama konflik bersenjata, seperti penargetan warga sipil atau penggunaan senjata kimia. Yang kelima, pembatasan kebebasan berpendapat dan berserikat. Ini mencakup penganiayaan terhadap jurnalis, aktivis, atau individu yang berusaha menyuarakan pendapat mereka. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM ini bisa diselesaikan melalui 5 cara, yaitu penguatan hukum dan sistem peradilan, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga mekanisme internasional, yang keempat advokasi dan pengawasan masyarakat, yang kelima dialog dan diplomasi. Materi yang kedua yaitu contoh-contoh pelanggaran HAM berat dan HAM ringan serta cara penyelesaiannya. Dalam pelanggaran HAM berat saya membawakan 5 contoh. Yang pertama, genosida, penghapusan atau pembantaian sebagian atau seluruh kelompok etnis, agama, atau ras tertentu. Contohnya yaitu termasuk genosida Rwanda pada tahun 1994 dan Holocaust selama Perang Dunia II. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan yang sistematis dan meluas yang melanggar hukum internasional, seperti pembantaian massal, pemerkosaan massal, dan deportasi secara paksa. Contohnya yaitu termasuk perang saudara di Suriah dan konflik di Sudan, Darfur. Yang ketiga, ethnic cleansing, pengusiran atau pembantaian kelompok etnis di wilayah tertentu dengan tujuan politik atau militer. Contoh termasuk ethnic cleansing di bekas Yugoslavia pada tahun 1990-an. Yang keempat, tortur, penggunaan sistematis dan ekstrim kekerasan fisik atau psikologis terhadap tahanan atau individu lainnya oleh aparat keamanan atau pihak yang berwenang. Yang kelima, penindasan politik, penganiayaan terhadap lawan politik, aktivis hak asasi manusia atau jurnalis yang berani menyuarakan pendapat mereka. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian pelanggaran HAM berat. Di sini ada 5, yaitu pertama, melalui pengadilan internasional, yang kedua, intervensi internasional, yang ketiga, penegakan hukum nasional, yang keempat, rekonsiliasi atau pembangunan pasca konflik, dan yang kelima, pendidikan dan kesadaran publik. Masuk pada contoh-contoh pelanggaran HAM ringan serta cara penyelesaiannya. Di sini saya membawakan 5 contoh. Yang pertama yaitu pembatasan kebebasan berpendapat, sensor media, pembatasan terhadap demonstrasi damai atau penangkapan aktivis politik karena menyuarakan pendapat. Yang kedua, diskriminasi sosial, diskriminasi dalam akses pekerjaan atau layanan publik berdasarkan suku, agama, gender, ataupun orientasi seksual. Yang ketiga, pelanggaran terhadap hak pekerja, upah tidak layak, kondisi kerja yang tidak aman, atau diskriminasi di tempat kerja. Yang keempat, penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh penegak hukum, misalnya penggunaan kekerasan yang tidak proporsional dalam penangkapan atau penahanan. Yang kelima, pembatasan kebebasan beragama, diskriminasi terhadap minoritas agama dalam praktik keagamaan atau pembatasan bangunan ibadah. Penyelesaian contoh-contoh pelanggaran HAM ringan di sini ada 5. Yang pertama, penguatan hukum dan perlindungan. Yang kedua, advokasi dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, pengawasan independen. Yang keempat, dialog dan negosiasi. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan untuk penegak hukum. Materi ketiga, saya akan menjelaskan substansi isi dari makalah saya. Makalah saya berisi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan cara penyelesaiannya. Komnas HAM mencatat ada 17 kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 13 diantaranya belum diselesaikan dan 4 diantaranya sudah terselesaikan. Kasus-kasus ini diantaranya yang pertama yaitu pembunuhan Munir, yang kedua pembunuhan massal tahun 1965, yang ketiga peristiwa Talang Sari tahun 1989, yang keempat tragedi Trisakti, yang kelima peristiwa Paniai tahun 2014, yang keenam peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997 hingga tahun 1998,
Yang ke-7 peristiwa Wasio tahun 2001. Yang ke-8 peristiwa kasus Wamena tahun 2003. Yang ke-9 peristiwa Rumah Gedong Aceh tahun 1998. Yang ke-10 peristiwa pembunuhan Dukun Santet tahun 1994 sampai 1999. Yang ke-11 peristiwa Jumpa Keupak Aceh tahun 2003. Yang ke-12 peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999. Yang ke-13 kerusuhan Mei tahun 1998, yang ke-14 kasus Tanjung Priok, yang ke-15 kasus Timur Timur, yang ke-16 kasus Abe Pura, dan yang ke-17 kasus konflik Sampit Kalimantan Tengah. Selanjutnya, bagaimana penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia di Indonesia? Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM, dan untuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dilakukan dengan dua cara penyelesaian, yaitu melalui Pengadilan HAM ad hoc dan dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Penyelesaian dengan dua cara, yaitu cara satu, penyelesaian melalui sarana pengadilan in-court system. Yang kedua, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan atau out-court system. Lalu, mengapa banyak sekali kasus-kasus HAM di Indonesia yang belum diselesaikan? Dalam penyelesaian kasus HAM di Indonesia, pemerintah dinilai tidak transparan. Faktor penyebabnya adalah ada 4 faktor. Yang pertama, pengaruh kekuasaan. Yang kedua, konflik sosial budaya. Yang ketiga, penyelewengan hukum. Dan yang keempat, politik dan hukum. Kesimpulan dari substansi isi makalah saya yaitu di Indonesia ada banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum menemukan titik terang. Ada 13 kasus yang belum mendapatkan penyelesaiannya atau bahkan belum sama sekali ditemukan jalan keluarnya hingga saat ini. Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM, dan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dilakukan dengan penyelesaian yaitu melalui Pengadilan HAM ad hoc dan dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.